Sebelum nyimak spoiler alur video ceritanya, jangan lupa bosku, di like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Baiklah, Panatua Zaesin akan membacakan perjalanan Xiaoyan masih di perjalanan pegunungan reruntuhan zaman kuno. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1244 tundukan. Xiaoyan kemungkinan adalah orang yang paling akrab dengan boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu miliknya. Apalagi, boneka iblis bumi saat ini sudah berevolusi hingga tahap wayang setan langit. Boneka di luar pintu batu itu benar-benar berwarna perak cerah. Jelas, boneka setan bumi mereka masih di level. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Douzong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, akan sedikit berkurang jika seseorang ingin menghentikan banyak ahli dari Central Plains hanya dengan mereka. Sepertinya sisa-sisa sebenarnya ada di balik pintu batu ini. Dokter peri kecil melihat pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut. Iya, namun, pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga benturan spasial yang samar di atasnya. Jelas, seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Kalau begitu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini. Xiaoyan mengangguk sedikit, melihat sekilas dan menemukan bahwa mata kebanyakan orang berhenti pada boneka itu. Jelas, mereka semua memahami ini di dalam hati mereka. Saat ini, kami tidak perlu menyerang. Secara alami, akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini, Tianhuo Zunze tertawa. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika mendengar tawa licik lama Tianhuo Zunze ini. Mereka berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiaoyan tetap diam, alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seorang pria tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan kuat, dia jelas merupakan seorang elit Douzon. Namun, pandangan sekilas dari kelompok Xiaoyan memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang bintang Douzon. Sekte yang dimiliki oleh lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah salah satu yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Central Plains sangat luas. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki oleh beberapa faksi low profile tidak lebih lemah dari faksi terkenal itu. Orang tua itu perlahan berjalan keluar di depan banyak doki yang luas dan perkasa berlama-lama di sekitarnya saat dia langsung berjalan ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikapnya tampak seolah-olah dia memiliki keberanian yang luar biasa. Ambil kembali. Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki di dalam pintu batu, 10 patung seperti sosok yang tidak bergerak itu mengeluarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam. Seketika, 10 mata kosong itu langsung menatap pria tua yang berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang perak cemerlang muncul di tangan mereka. Mendesis, cahaya perak terang benderang. 10 sosok itu seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua yang berpakaian abu-abu itu. Haha, itu hanyalah menampilkan boneka yang rusak. Namun, Anda bermaksud memblokir saya yang lama. Orang tua berpakaian abu-abu itu tertawa bahak saat melihat ini. Dia menduduki ke dalam kelompok boneka tanpa senjata apapun di tangan. Doki yang luar biasa melonjak. Setiap kali dia mendekat, dia akan memaksa boneka itu mundur. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu, yang tidak dirugikan meski bertarung melawan 10 orang sendirian. Jarak antara kelas Douzong dan Douzun terlalu besar. Meskipun koneksi boneka ini telah berhasil memblokir lelaki tua berpakaian abu-abu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lama. Dentang, cahaya perak menari di medan pertempuran. Orang tua yang berpakaian abu-abu itu langsung memaksa mundur 3 boneka. Tangannya, yang mengandung warna kuning tua, meninggalkan jejak telapak tangan setinggi setengah jari di tubuh boneka itu. Mengaum, dengan kekalahan terus-menerus mereka, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka.
Cahaya perak melintas di mata mereka dan raungan rendah dan dalam benar-benar terpancar dari tenggorokan mereka. Segera, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan langsung membentuk formasi yang aneh. Cahaya perak berkedip. Gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam proses. Mengaum, saat cincin melingkar terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi terkemuka sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Segera, cahaya perak melemah di depan mata Xiao Yan yang menatapnya. Cahaya keemasan kecil muncul secara bertahap. Pada saat kemudian, cahaya keemasan sepenuhnya menggantikan cahaya perak. Ini benar-benar telah berevolusi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka setan bumi untuk berevolusi menjadi boneka setan langit. Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak pil lightning untuk berevolusi di saat-saat terakhir. Namun, boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikan ini dalam sekejap. Itu adalah efek dari formasi. Tidak mengherankan jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng. Formasi aneh 10 Earth Demon Puppet bersama-sama sudah cukup untuk melawan Douzun Bintang 2. Orang tua ini tidak akan beruntung. Xiao Yan dengan cepat tenang dan dengan lembut kedamaian pada dirinya sendiri setelah kedamaian di hatinya terdiam sejenak. Aduh, boneka iblis langit berwarna kuning emas di medan pertempuran itu menginjak tanah. Garis retak menyebar saat tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, dan muncul di depan lelaki tua itu, yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan, diayunkan dengan keras. Ledakan, dihadapkan dengan tinju yang sangat kuat, lelaki tua itu buru-buru menggunakan semua kekuatan untuk menghadapinya. Namun, pada saat ini, sikapnya yang alami dan tidak terkendali tidak lagi ada. Boneka iblis surga setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Segera, suara yang dalam muncul. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya dan jejak darah muncul dari sudut mulut. Dia terhuyung mundur pada saat yang bersamaan. Setelah lelaki tua itu mundur dengan jarak 100 kaki, wayang langit-langit sekali lagi menarik. Tubuhnya bersinar dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi, yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Mereka mungkin tidak takut dengan 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Douzong. Namun, wayang langit-langit ini, dengan kekuatan bintang 2 Douzun, menyebabkan mereka sangat takut. Benda ini tidak memiliki rasa sakit. Itu tidak berbeda dengan mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menyelesaikannya. Namun, bahkan jika seseorang mengalahkannya, dia akan sangat kelelahan. Siapa yang rela mengalami kelelahan seperti itu bahkan sebelum melihat jasanya? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Untuk sesaat, alun-alun itu berubah menjadi suasana yang berkabut. Semua orang ingin masuk tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiao Yan membukakan matanya. Mata langsung melihat ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di mata. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Douzong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun, jika mereka bisa mencapai bintang Douzun wayang langit tingkat 2, itu adalah masalah yang berbeda sama sekali. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari boneka setan bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Wayang langit-langitnya saat ini mampu melawan bintang 3 Douzun. Jika dia menambahkan 10 boneka iblis bumi ini dan formasi untuk membantu, kemungkinan itu bahkan bisa bertarung melawan bintang 5 Douzun. Daya tarik ini cukup untuk membuat Xiao Yan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain, cahaya perak berkedip di mata Xiao Yan saat dia berbicara lembut kepada dokter peri kecil. Jari-jarinya segera menekan ke tanah dan menduduki kepala semua orang seperti burung besar dan dengan mantap mendarat 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi yang pertama melakukannya. Semua orang terkejut saat melihat Xiao Yan, yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang memiliki permusuhan dengan Xiao Yan, sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang yang terakhir,
orang ini terlalu lihai. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini? Anak kecil ini berinisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di samping melirik punggung Xiao Yan dan tertawa. Dia benar-benar berjalan perlahan dan berkata, dengan kekuatan satu bintang Douzun, Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari Sekte Suan Tanah sebelumnya. Saya pikir Anda harus melupakannya. Kebetulan saya cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika saya membawa mereka kembali bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan terlihat cukup mendominasi. Mata orang ini sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat niat Xiao Yan terhadap boneka-boneka ini secara sekilas. Xiao Yan mengerutkan keningnya sedikit di depan pria berambut putih ini, yang tiba-tiba ikut campur. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menekan tanah. Tubuhnya langsung menyerbu hingga radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat ini, pria berambut putih itu pun tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia pun menyerbu masuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengarahkan angin kencang ke arah punggung Xiao Yan di depannya. Punggung Xiao Yan tampak memiliki beberapa mata yang tumbuh pada mereka dalam menghadapi angin yang menuju ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melewati jantung dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat yang tersisa di antara mahkota juga melonjak ke segala arah. Setelah itu berubah menjadi ribuan bagian yang menuju ke arah boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiao Yan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Jika itu adalah tabrakan, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabiknya. Namun, Xiao Yan tidak harus menghancurkan mereka. Apa yang dia inginkan adalah kontrol yang mirip dengan yang dia miliki atas boneka iblis langitnya. Jejak spiritual dari pencipta boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengontrol boneka. Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiao Yan secara pribadi membuatnya, tidak mungkin dia menyadarinya. Hah, bocah ini benar-benar berniat mengendalikan boneka. Pria berambut putih juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Dia tidak mengetahui metode untuk mengendalikan boneka tersebut. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebutnya dengan Xiao Yan. Namun, dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiao Yan, dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan boneka setan bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras ke tubuhnya. Karena dia tidak bisa mencapainya, dia akan menghancurkannya. Ledakan. Setelah tinju menakutkan mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyuman terungkap di wajah pria berambut putih itu saat menegangkan. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu telah menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka itu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memecahkan boneka ini. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya menjerit tajam. Angin yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba terisi tepat ketika pukulannya ini akan dilepaskan. Suara angin yang tajam menusuk telinga yang pecah menyebabkan ekspresi sebelumnya sedikit berubah. Dia buru-buru mundur. Pria berambut putih itu menyapu pandangannya saat dia mundur, hanya untuk menemukan bahwa cahaya keemasan adalah boneka berwarna keemasan gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini padanya tampaknya lebih berbahaya daripada boneka cahaya keemasan sebelumnya. Anak nakal ini juga punya boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang. Pria berambut putih itu tiba-tiba memahami ketika dia melihat wayang langit berwarna emas gelap. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat kepalanya sementara pikiran ini melayang di hatinya, hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Yan perlahan membuka matanya. Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara, swoosh, sebelum disimpan di storage ring yang terakhir.